Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali masih bersama saya Bapak Arif Haliman pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Sebelumnya bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran jarak jauh yang berbasis online, yang mana pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yaitu masih membahas di kompetensi dasar mendiagnosis kerusakan sistem starter. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pagi hari ini dikasih kelancaran, manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu materi yang keenam adalah mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan sistem starter. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah melalui kegiatan mengamati tayangan media slide PowerPoint dan video serta penggalian informasi dari referensi, diharapkan peserta didik dapat menganalisa kerusakan pada sistem starter sesuai buku literatur dengan teliti, santun, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian tujuan yang kedua adalah melalui kegiatan mengamati tayangan media slide PowerPoint dan video serta penggalian informasi dari referensi, peserta didik dapat memahami cara memperbaiki kerusakan pada sistem starter sesuai buku literatur dengan teliti, santun, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian manfaat pembelajaran pada pagi hari ini adalah masih sama dengan pembelajaran yang pertemuan sebelumnya, yaitu kita akan tahu bagaimana cara menganalisa atau mendiagnosis kerusakan pada sistem starter. Adapun keterkaitan materi dengan materi sebelumnya, yaitu setelah mempelajari nama-nama komponen beserta fungsinya dan cara kerjanya, maka kita akan menjadi lebih mudah ya dalam melaksanakan analisa atau mendiagnosis kerusakan sistem starter karena dasar-dasarnya kita sudah kuasai. Sebaliknya, apabila dasar-dasarnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya belum dikuasai, maka pastinya nanti kita akan mendapatkan kesulitan pada waktu melaksanakan analisa kerusakan atau mendiagnosis kerusakan pada sistem starter. Kemudian mekanisme pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kalian yang pertama seperti biasa amati dan pelajari video melalui video pembelajaran. Kemudian materi PDF-nya, setelah kalian amati, kalian pahami, kemudian kalian coba uji pengetahuan kalian dengan cara mengerjakan tugas yang sudah saya siapkan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa analisa kerusakan ya atau mendiagnosis kerusakan ya. Pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan analisa kerusakan yang berikutnya. Analisa kerusakan yang selanjutnya adalah yaitu pada saat kondisi motor starter pada saat di-on-kan tidak berputar dengan kondisi lampu atau lampu dim menyala redup. Jadi pada saat kunci kontak di-on-kan, ya, motor starter tidak berputar dan lampunya ngedrop, ya, redup. Setelah di-off-kan lagi, lampunya menyala terang. Analisa permasalahannya apa? Yaitu ada 3 poin. Yang pertama adalah biasanya tegangan baterainya mungkin sudah ngedrop
atau terlalu rendah sehingga tidak mampu memutarkan motor starter. Kemudian yang kedua, terdapat hubungan singkat pada kumparan rotor atau pada kumparan stator sehingga motor starter tidak dapat berputar. Dan analisa yang ketiga yaitu pada saat kondisi kabel antara soket terminal 50 sampai dengan kunci kontak ada hubungan singkat dengan massa atau bodi, sehingga menyebabkan solenoid tidak bekerja dan motor starter pun tidak berputar. Adapun langkah pemeriksaannya yang pertama yaitu silakan periksa tegangan baterai ya. Minimal kalau mau untuk motor starter itu biasanya 11 volt. Syukur-syukur masih penuh yaitu 12 volt sampai dengan 12,5 volt. Jika tidak, silakan isi ulang atau di charger kembali supaya baterainya, aliran listriknya terisi penuh. Kemudian seandainya tegangan baterai atau arus baterai itu normal ya, tidak ada masalah, maka kalian lanjutkan ke pemeriksaan yang berikutnya yaitu lepas soket terminal 50 ya, lepas soket terminal 50 yang ada pada solenoid ya. Lepas soket terminal 50 yang tertempel pada solenoid. Kemudian periksa tegangan listrik pada soket tersebut. Kalau seandainya hasil pemeriksaannya di sini tidak ada ya, atau tidak sesuai dengan pada baterai, maka silakan perbaiki jalur yang antara positif baterai, fuse, kunci kontak, dan sampai terminal 50. Ada kemungkinan mungkin soketnya ada korosi atau rusak, atau bahkan jaringan kabelnya terputus. Seandainya kalian tidak mendapati arus yang dari terminal 50 ya, dari positif baterai ke terminal 50, maka seperti tadi yang saya bilang, kalian periksa kondisi kabel antara soket terminal 50 sampai dengan kunci kontak ya. Seandainya tidak ada juga, kalian berarti dari kunci kontak juga periksa sampai ke fuse ya, dan sampai ke bodi atau terminal negatif pada baterai. Jaringan atau kabelnya yang dari positif baterai ini sampai dengan terminal 50 kemungkinan mungkin putus atau konslet menempel dengan bodi, atau bahkan mungkin kunci kontak dan fuse-nya rusak ya, atau putus. Silakan diperbaiki sampai listrik ya, mengalir dari positif baterai sampai dengan terminal 50 pada solenoid ya. Intinya setelah kalian perbaiki, harusnya listrik sampai dengan terminal 50 dari positif baterai. Dengan cara di sini diperiksa dengan voltmeter dan arus itu sampai ke terminal 50 pada solenoid. Kemudian analisa kerusakan yang berikutnya yang nomor 5 yaitu motor starter berputar lambat ya, mesin tidak mau hidup. Kalau ini sudah berbeda masalahnya, motor starter berputar tapi lambat dan tidak mampu menghidupkan mesin karena RPM putaran motor starter tidak sesuai dengan kebutuhan putaran RPM untuk menghidupkan mesin. Analisa permasalahan yang pertama adalah tegangan baterai di bawah tegangan normal. Nah, biasanya tegangan baterainya itu di bawah 10 volt karena yang dibutuhkan oleh motor starter tegangan baterai itu minimal itu cari aman adalah 11 volt. Walaupun sebetulnya 10 volt ke atas itu masih mampu memutarkan motor starter. Tapi paling aman yaitu minimal 11 volt. Kemudian yang kedua, terjadi kehilangan tegangan yang besar pada terminal 30 pada solenoid akibat oksidasi atau korosi, sehingga motor starter tidak mendapatkan tegangan secara maksimal dan menyebabkan motor starter berputar lambat. Itu artinya arus yang mengalir dari positif baterai ke terminal 30 yang masuk ke
motor starter itu tidak sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan oleh motor starter. Walaupun sebetulnya seandainya baterainya normal, tidak ada masalah ya, tapi mungkin dikarenakan terminal 30 terjadi korosi, sehingga korosi itu mengakibatkan aliran listrik itu berkurang ya, yang masuk ke motor starter. Maka silakan diperiksa terminal 30-nya. Tidak cukup kontak antara sikat dan kolektor dan komutator yang dimaksud ya. Sehingga arus yang mengalir ke kumparan rotor atau armatur koil tidak maksimal dan menyebabkan motor starter berputar lambat. Kemudian yang keempat adalah komutator aus atau terbakar atau kotor, sehingga distribusi arus yang dari sikat atau brush ke kumparan rotor atau armatur koil tidak maksimal dan menyebabkan motor starter berputar lambat. Langkah pemeriksaan komponen dan perbaikannya bagaimana? Yang pertama adalah setelah kalian periksa tegangan baterai, seandainya normal berarti tidak ada masalah. Apabila seandainya tegangan ya di bawah minimal yaitu 11 volt, walaupun kemungkinan 10 volt masih mampu, tapi cari aman yang 11 volt. Artinya kalau baterai di bawah 10 volt ya, itu sebaiknya diperiksa atau dilakukan pengisian ulang sehingga baterainya terisi penuh kembali. Kemudian seandainya kita pemeriksaan pada baterainya kita mendapatkan hasil yang aman ya, baterai masih penuh 12 volt, maka kita lanjutkan ke pemeriksaan yang berikutnya, yaitu periksa kondisi terminal 30. Ya. Kemungkinan terminal 30 terjadi oksidasi atau korosi ya. Terminal 30 ini yang dari positif ini, mohon maaf, yang dari positif baterai langsung ya. Kalau tadi kan yang diperiksa yang terminal 50, sekarang 30. Terminal 30 ini yang terhubung langsung dengan positif baterai. Nah, ini biasanya terjadi oksidasi atau korosi atau karatan. Yang menyebabkan karat itu akan menghalangi atau mengurangi aliran listrik yang dari positif baterai. Sehingga yang tadinya mungkin 12 volt dikarenakan oksidasi atau karatan sudah terlalu parah, sehingga arus yang mengalir ke dalam solenoid dan motor starter itu menjadi berkurang. Bisa saja menjadi 8 volt. Maka efeknya adalah keputaran motor starter menjadi lambat. Karena tadi sudah kita bahas, motor starter bisa berputar kencang, mampu memutarkan flywheel itu seandainya putaran armatur mencapai 60-70 rpm, yang mana arus yang masuk ke dalam motor starter itu harus besar. Jika kotor dan kendor ya, jika kotor dan kendor terminal 30 pada solenoid ya, silakan bersihkan dan kencangkan atau keraskan ya. Akan tetapi jika kondisi terminal 30 baik ya, tidak ada oksidasi dan kencang ya, maka kalian lanjutkan ke pemeriksaan yang berikutnya, yaitu bongkar motor starter dan periksa kondisi sikat dan komutator. Ganti sikat jika keausan sudah melebihi limit dan ganti armatur jika komutator sudah terlalu aus dan kecil. Yang dimaksud ini Mas. Yang pertama, kalian kalau seandainya terminal positif baterai ke 30, positif baterai ke terminal 50 dan solenoid sudah tidak ada masalah, kok putaran masih lambat, kalian disuruh membongkar motor starter dari kendaraan, kemudian bongkar motor starternya, periksa brushnya yang pertama, yaitu panjang brushnya. Apakah brushnya terjadi karat atau oksidasi apa tidak ya. Apabila panjang brush sudah melebihi limit ya, silakan ganti brushnya. Dikarenakan kalau brush sudah terlalu aus tetap dipakai, maka brush itu akan tidak menempel dengan komutator, sehingga aliran listrik yang dari fill coil ya, aliran listrik yang dari fill coil ya, ini yang dari fill coil menuju ke komutator ya, menuju ke komutator,
itu tidak tersampaikan dikarenakan berasnya itu sudah tidak menempel dengan komutator. Beras tidak menempel dengan komutator. Akibatnya yang paling parah, armatur tidak akan bisa berputar karena tidak dialiri listrik disebabkan beras itu sudah tidak menempel. Kalaupun beras masih menempel tapi dengan tidak sangat kencang, maka aliran listrik juga akan berkurang yang menyebabkan armaturnya putarannya juga akan lambat, diakibatkan arus yang mengalir ke komutator dan ke armatur koil itu kecil ya. Efek dari beras itu sudah aus, sehingga menempelnya dengan komutator itu hanya sedikit, tidak menempel dengan kuat. Paling parah yaitu tadi, berasnya sudah tidak menempel sama sekali dengan komutator, sehingga malah arus tidak dilanjutkan ke komutator dan armatur koil yang menyebabkan armatur koil tidak bisa berputar sama sekali. Maka silakan kalau kalian mendapatkan berasnya sudah di bawah batas ya keausannya, atau bahkan mungkin sudah tidak menempel sama sekali, kalian harus mengganti berasnya ini. Biasanya ada 4, silakan periksa keempatnya. Yang apabila mendapati keausan yang sudah parah, sudah tidak sesuai dengan standarnya, silakan ganti berasnya. Kemudian kalau seandainya berasnya oke, normal, tidak ada masalah, biasanya komutator sama, yaitu mungkin keausannya sudah melebihi standarnya ya. Jadi diameternya sudah mengecil sehingga tidak menempel kuat dengan beras. Kalau komutatornya yang bermasalah, otomatis armatur atau angker itu yang diganti. Armaturnya yang diganti karena komutator adalah satu kesatuan dengan armatur koil. Demikian pembahasan analisa kerusakan yang biasa terjadi pada sistem starter. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dipelajari kembali analisa kerusakan yang biasa terjadi pada sistem starter, sehingga nanti pada waktu kalian mendapati kerusakan pada sistem starter, kalian bisa menanganinya sendiri, tidak perlu ke bengkel. Terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Saya akhiri dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.